Jadi dikisahkan ada seorang abid. Abid itu siapa, Pak? Ahli ibadah, rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang pencuri. Kisah ini Pak Urip hanya ngutip saja dari tulisan seseorang, Bapak sampaikan pada kalian. Ini ada kisah dua orang, yaitu yang satu pencuri, banyak dosa lah. Yang kedua seorang abid. Abid itu siapa? Ahli ibadah. Ini di masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi terjadinya itu di masa Nabi Musa. Nah, diceritakan bahwa pencuri ini hampir mencuri selama 40 tahun dan dia ingin bertobat. Pencuri ini ingin tobat karena selama ini yang dia makan harta haram. Suatu hari si pencuri ini melihat Nabi Musa alaihissalam sedang berjalan, dan terlintas di hati si pencuri ini karena ingin taubat kepada Allah, ingin mengikuti itu Nabi Musa alaihissalam. Lantas katanya si pencuri ini yang mau mengikuti dari belakang itu ngomong di hatinya itu, kalau aku dapat berjalan di belakang Nabi Musa, mudah-mudahan aku termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Dekat dengan orang-orang soleh. Gitu tuh pencurinya itu. Namun dia batalin tuh niatnya. Niatnya dia batalin. Ngucap dah tuh. Tadinya mau mengikuti Nabi Musa di belakangnya, nggak jadi. Apa yang dia ucapin? Apa pantas ya saya yang banyak dosa, banyak maksiat ini, layakkah saya harus berjalan di belakang seorang yang suci, seorang nabi, seorang rasul yang tidak ada dosa sama sekali? Apakah saya layak? Saya banyak dosa, banyak maksiat, tubuhnya berlumuran dosa. Begitu ngomong itu. Dia malu, merasa malu seandainya dia berjalan di belakang Nabi Musa. Hebat gak tuh? Nah, singkat cerita, ia melihat seorang abid, ahli ibadah yang terkenal istiqomah beribadah selama 40 tahun. Si pencuri ini lihat tuh, aduh, ada orang ahli ibadah nih sedang lari-lari kecil mengejar Nabi Musa alaihissalam. Iya kan? Lihat tuh si pencuri itu, dia nggak jadi di belakang Nabi Musa, dan dia lihat tuh ada seorang abid, orang yang ahli ibadah yang istiqomah selama 40 tahun berlari-lari kecil tuh mengejar Nabi Musa alaihissalam. Lantas si pencuri itu berkata tuh dalam hatinya lagi, ya udahlah, aku berjalan
di belakang si Abid ini aja deh. Nah, semoga aku termasuk orang yang memperoleh kebaikan. Akhirnya si pencuri ini mengikuti si Abid dari belakang. Si Abid ini persis ada di belakangnya Nabi Musa, dan si pencuri ini persis ada di belakang si Abid. Nah, si pencuri ini ngikutin tuh dari belakang tuh. Ngikutin siapa, Barul? Si Abid. Si Abid tahu, terkejut pas menengok ke belakang. Berkata tuh si Abidnya nih, dia tahu kalau yang di belakang itu adalah seorang yang penuh dosa, hobi mencuri selama 40 tahun mencuri. Tahu si Abid itu. Nah, terus ngomong tuh, hei mencuri gitu, dengan nada sombongnya itu. Celakalah aku nih, mengapa itu si pencuri kok ngikutin saya di belakang ini? Wah, jangan-jangan dia mau berbuat jahat nih sama saya nih, mau begal saya nih, mau mencuri saya nih, gitu. Lalu si Abid pun segera tuh agak cepat ngejar Nabi Musa, agak cepat dikit, karena dia tahu di belakangnya ada seorang pencuri yang sudah terkenal ahli mencuri. Si Abid pun segera mempercepat larinya agar si pencuri tidak dapat mengikutinya. Melihat si Abid semakin cepat, kira-kira si pencuri gimana? Semakin cepat. Si pencuri itu pun terus berusaha mengejarnya, padahal maksudnya si pencuri ini mudah-mudahan kalaupun nggak di belakang Nabi Musa, di belakang seorang ahli ibadah, mudah-mudahan saya dapat kebaikan. Begitu padahal niat si pencuri itu, tapi kesannya si Abid itu mau berbuat jahat sama dia. Singkat cerita, akhirnya si pencuri berhasil sampai di sisi si Abid. Namanya pencuri ahli lari kan, dikejar-kejar orang sudah lari kencang itu, dia sudah terbiasa pencuri. Lantas si Abid ini berjejer tuh sama si Abid. Namun sayangnya si Abid ini merasa memandang si pencuri ini terlalu hina kalau berjalan dengan saya begitu. Di belakang saya, berjalan di belakang Nabi Musa, wah kamu nggak pantas ini, hei pencuri, kamu harus di belakang saya, jangan di samping saya, kau banyak dosa begitu. Si Abidnya itu merasa pahalanya banyak, nggak punya dosa. Keluar kata-kata seperti itu kepada si Abid, kamu nggak layak, kamu banyak dosa, belakang saya kamu. Lantas diusirlah si pencuri ini, suruh di belakangnya, di belakang si Abid. Nah, singkat cerita, Nabi Musa tahu ada apa ini di belakang. Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hai Musa, itu di belakang ada dua orang ikutimu tuh. Yang satu ahli ibadah tapi sombong, yang kedua pencuri tapi dia ingin sekali mendekatimu wahai Musa.
Dia ingin bertobat, tapi si pencuri si Abid ini ngomongnya nggak enakin tuh. Coba kamu tengok loh ke belakang. Nengoklah Nabi Musa kepada si Abid dan si pencuri. Oh kalian ngapain? Ini ya Nabi Allah, ini pencuri nih yang banyak dosa, mau ngikutin engkau wahai Nabi Allah. Dia kan banyak dosa ya Nabi Allah. Begitu kata si Abid. Lantas turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, siapa yang terbaik dari keduanya. Ceritalah akhirnya Nabi Musa, wahai Abid dan wahai kamu pencuri, ya Nabi Allah, saya mau cerita ini. Saya dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada apa ya? Ya Nabi Allah, gitu. Dua-duanya kaget. Apa kagetnya? Berbahagialah si pencuri karena jangan-jangan kabar baik untuk saya, tobat saya diterima, kata si pencuri itu. Kata si Abid, wah mudah-mudahan kabar baik, saya kan nggak punya dosa, saya kan selalu berbuat ibadah, pasti dah saya masuk surga. Begitu si pencuri berharap berita ini baik, mudah-mudahan berita ini baik untuk saya yang banyak dosa, berlumuran maksiat. Mudah-mudahan ya kalaupun saya terpaksa Allah masukin saya ke neraka, nggak apa-apa dah. Begitu. Orang yang banyak dosa, banyak maksiat, tapi hatinya tawadu, gak sombong, merasa dirinya banyak dosa, layak dah saya ke neraka ya Allah, gak apa-apa dah. Tapi kirian si Abid yang ahli ibadah itu merasa sombong. Hei, kamu banyak dosa, gak pantas kamu tuh di belakangnya Nabi Allah yang gak punya dosa, seorang Nabi Rasul, kamu gak pantas. Itu saya ini ahli ibadah, dosanya gak ada, kamu banyak dosa. Gitu. Singkat cerita, kabarnya ternyata bahwa segala amalan baik dan buruk kalian telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beritanya itu. Wah, amalan baik ya Nabi Allah. Iya, amalan baik dan buruk kalian telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa ini? Artinya apa? Kok amalan baiknya kok terhapus, amalan buruknya kok terhapus? Kira-kira bingung nggak si pencuri dan si Abid? Amalan baiknya terhapus, amalan buruknya terhapus. Kira-kira bingung nggak itu? Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat, mencuri. Yang senang siapa? Ahli pencuri. Kenapa? Amalan buruknya dihapus. Dia senang sekali, ya Allah, alhamdulillah ya Nabi Allah, saya banyak dosa, saya banyak maksiat, mencuri selama 40 tahun, saya ingin bertobat kepada Allah, saya menyesal mencuri. Ternyata si pencuri ini terpaksa mencuri. Si pencuri ini miskin, melarat, nggak punya sama sekali, dan tanggungannya banyak, anaknya banyak yang harus dikasih nafkah makan. Ini terjadi di zaman Nabi Musa.
Dan saat itu, di zaman itu, orang-orang kaya ogah membantu orang-orang yang kesusahan. Terpaksalah orang-orang yang miskin, yang melarat itu mencuri buat menyambung hidup. Ya Allah, si pencuri ini nih, saya mencuri terpaksa ya Allah. Nggak ada yang mau membantu, orang-orang kaya tidak peduli ya Allah, sedangkan tanggungan saya banyak. Itu nangis, itu si pencuri itu nangis, cerita tuh, mengadu sama Allah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Saya merasa berdosa ya Allah, namun gimana lagi ya Allah, saya terpaksa mencuri. Nggak ada orang yang mau membantu kami ya Allah. Apakah iya keluarga saya harus kelaparan, anak saya harus kelaparan ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Nangis itu. Dan si Abid ini nangis juga. Nangisnya apa? Amalan baik dia apa? Terhapus. Sebabnya apa? Sombong, merasa diri nggak punya dosa, merasa diri sudah layak masuk ke surga. Makanya anak-anakku sekalian, hati-hati kalau kalian rajin sholat, senang menolong temannya, suka memberi jajan temannya, tidak usah kemudian kamu sombong, diceritainlah ke yang lain, tidak usah, apalagi dipamer-pamer. Ini contoh nih, orang ahli ibadah karena merasa dirinya sombong, merasa diri suci, bersih, tidak punya dosa, justru terbalik. Orang yang banyak dosa, yang merendah di hadapan Allah, ya Allah, saya punya dosa banyak ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, saya mencuri terpaksa ya. Nangis itu, dia ingin taubat benar. Nggak apa-apa deh ya Allah, kalaupun engkau masukkan saya ke neraka, saya layak ya Allah, saya layak masuk ke neraka, saya banyak dosa, saya akui saya banyak dosa, banyak maksiat, gitu loh. Itu harusnya yuk. Kalau kalian ahli ibadah, rajin sholatnya, rajin membantu orang tuanya, tawadu, merasa diri rendah, banyak dosa, gitu. Mudah-mudahan kalian semua dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah, dan guru-guru kalian ya, anaknya, keturunannya semuanya dijadikan anak yang soleh dan solehah, diberikan rezeki yang barokah di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salat duha terus ke nanti Pak Urip minta jam pertama deh kelas 7 ya. Kelas 7 berapa orang? 2 orang. Yuk, salat duha.